Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Asep Giring, berbagi tutorial vlog tentang pervespaan. Di kesempatan ini gua akan berbagi tips kegiatan gua untuk melakukan perakitan kabel bodi Vespa ini. Kita rakit, kita beli kabel batangan karena apa? Untuk menghemat biaya juga. Kalau kita pakai kabel bodi jadi punya Excel atau punya eksklusif yang udah RSDC, itu harganya sangat mahal sekali. Makanya ada alternatif nih, gue bikin dari beberapa buah batang kabel. Untuk kabel bodinya kita rakit saja. Di kesempatan kali ini, nah itu dia, makanya tadi kan perhatikan kabelnya nggak standar warna sama dengan kayak warna kabel bodi Vespa. Karena apa? Karena pas gua beli kemarin itu warna kabelnya adanya segitu di toko. Yang penting semuanya berfungsi dengan normal. Nanti kita akan hidupkan lampu depan, lampu utama, ya kita hidupkan lampu sen, klakson, kita rakit dengan menggunakan kabel batangan ini. Tahap pertama ini gua akan menghidupkan lampu rem belakang Vespa ini. Vespa ini kita akan robah ke arus DC. Kita pakai aki, untuk arusnya kita robah menjadi DC. Awalnya ini kan arusnya masih arus AC, makanya kita robah ke kabel DC, ke arus DC. Kabel juga kita akan agak dipertebal supaya kuat, aman, sentosa. Ini udah gua rakit beberapa batang kabel nanti yang akan menuju ke regulator kiprok. Gua pakai kiprok. Untuk kiprok gua pakai kiprok Tiger supaya cepat untuk pengisiannya. Nah, ini untuk lampu belakangnya pakaiin NPX. Kebetulan nih Vespa baru beres pengecetan, tinggal perakitan. Untuk aki, jenis aki gua pakai jenis aki yang aki kering. Ya, aki kering biar nggak becek-becek, harus isi ulang air aki. Kelistrikan Vespa ini masih pakai platina, gak jadi masalah. Karena platina itu sebenarnya sih tergantung selera juga, enak platina apa CDI. Tahap awal kita hidupkan dulu kabel. Nah, ini si aki ini ukurannya yang masih 6 volt 12 volt 6 ampere. 12 volt 6 ampere. Nah, kita di sini gua akan melakukan pemasangan kabel rem belakang, berbagi pengalaman saja. Nah, sengaja gua untuk aki gua taruh di luar dulu biar kalian gampang untuk mengerti bagaimana cara untuk pemasangan perakitan untuk lampu rem. Untuk lampu rem, makanya gua pasang di luar dulu. Arusnya kemana? Untuk arus yang lampu rem ini itu pakai switch lampu rem, switch rem cuma numpang lewat doang sih sebenarnya, enggak kayak, jadi dia nggak butuh masa segala macam ini tuh. Pertama kita sambungkan dulu arus yang masa bolham. Karena masa bolham di sini kalau gua tempel di bodi nggak kelihatan, susah, makanya gua
pasang masa bolham ke masa aki yang negatif. Nah, ini penampakan switch rem model PX Excel ya, seperti ini modelnya. Jadi dia hanya arus masuk dan arus keluar. Gimana caranya? Apabila switch ini kita tekan, arus terputus. Antara sisi dan kanan gak ketemu, jadi arus terputus. Apabila kita lepas, itu arus akan nempel karena kiri kanannya tersentuh. Nah, seperti itu. Arus jalan, lampu rem nyala. Itu kalau di pedal rem, apabila si pedal rem kita injak, arus nyambung. Tapi kalau pedal rem tidak kita injak, arus mutus. Kurang lebih seperti itu. Jadi caranya gampang. Arus yang untuk menyalakan lampu rem belakang itu arus DC, paling gampang, yaitu arus yang dari aki masuk ke sikring, dari sikring masuk ke switch rem, dari switch rem arus keluar baru masuk ke lampu rem belakang. Untuk masanya kalian ambil saja dari bodi Vespa kalian. Kalau mau ngambil darus dari masa aki juga nggak jadi masalah, cuman harus mendapatkan satu batang kabel yang agak panjang lagi. Nah, seperti ini. Kalau kita tekan dia mati karena arus terputus antara sisi kiri dan sisi kanan. Kalau kita lepas, si lampu rem nyala. Kalau di pedal rem kita injak, dia nyala lampunya, lampu remnya. Apabila pedal rem kita tidak injak, lampu rem mati. Cukup sekian dari gua, saya piring. Seperti itu cara kerjanya untuk pemasangan lampu rem belakang Vespa PX. Gua ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan. Semoga video gua bisa bermanfaat untuk kalian. Salam persaudaraan, salam satu Vespa sejuta saudara.